Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi kelompok 4 tentang pembelajaran bidang motorik halus dan motorik kasar pendidikan anak usia dini. Anggota Salma Ayu, Seroja M. Oktora, Siti Barkah, Sri Wahyuni, Supiyarani, Susi Andriani, Tania Rahma. Pengertian aspek motorik halus. Aspek motorik halus merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengontrol gerakan otot-otot kecil, terutama di tangan dan jari yang digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan koordinasi. Ini merupakan bagian penting dalam perkembangan anak, terutama dalam kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari. Aspek-aspek motorik halus. Yang pertama, menulis dan menggambar. Yang kedua, menggunting. Yang ketiga, meronceng atau merakit. Yang keempat, mengenakan pakaian. Yang kelima, menggunakan alat makan. Yang keenam, mengatur benda kecil. Contoh aspek motorik halus 1-3. Yang pertama, menulis dan menggambar, memegang pensil dengan benar, mengontrol gerakan saat menulis huruf atau menggambar bentuk. Yang kedua, menggunting, menggunakan gunting untuk memotong sesuai pola. Yang ketiga, meronceng atau merakit, memasukkan manik-manik ke dalam tali, menyusun puzzle atau balok kecil. Pengertian motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan otot-otot besar yang digunakan dalam aktivitas fisik yang melibatkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh secara menyeluruh. Perkembangan motorik kasar penting untuk kemandirian dan kesehatan fisik anak. Aspek-aspek motorik kasar. Yang pertama ada berjalan dan berlari. Yang kedua melompat dan meloncat. Yang ketiga menendang dan melempar bola. Yang keempat naik turun tangga. Yang kelima menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam aktivitas fisik lainnya. Adapun contoh aspek motorik kasar 1-3. Yang pertama berjalan dan berlari. Berjalan lurus, berlari tanpa terjatuh, mengubah arah saat berlari. Yang kedua, melompat dan meloncat. Melompat dengan satu kaki disebut dengan hop, meloncat dengan dua kaki disebut jump, dan melompat ke depan atau ke atas. Yang ketiga, menendang dan melempar bola. Menendang bola ke arah tertentu. Yang kedua, melempar dan menangkap bola. Tujuan motorik halus. Yang pertama, mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, mempersiapkan keterampilan anak. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan kesabaran. Yang keempat, mendorong kemandirian. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri terhadap anak. Yang keenam, mengasah kreativitas dan ekspresi diri. Adapun perbedaan dengan tujuan motorik kasar. Yang pertama, mengembangkan kekuatan dan koordinasi tubuh. Yang kedua, melatih keseimbangan dan kelincahan. Yang ketiga, mendukung kesehatan fisik dan kebugaran. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Berikut ini adalah contoh kegiatan motorik halus. Kegiatan mengunting, menulis, dan menempel adalah contoh aktivitas yang sangat penting untuk melatih dan mengembangkan motorik halus anak. Adapun dengan menggunting, dengan gunting anak yang aman, yaitu untuk melatih kekuatan otot-otot kecil di tangan dan jari, terutama gerakan menjepit dan membuka tutup. Dengan menggunting membutuhkan koordinasi mata dan tangan agar potongan gunting sesuai dengan garis atau pola yang diinginkan oleh anak-anak. Manfaatnya yaitu untuk mempersiapkan tangan anak untuk memegang pensil dengan benar dan rapi, dan untuk mengendalikan alat tulis menulis atau mencoret dan menggambar. Dengan menggunting melatih cara memegang alat tulis, pensil atau krayon dengan benar, disebut dengan grip. Kontrol jari dan pergelangan tangan untuk membentuk garis
baris, huruf, atau gambar. Motorik kasar meloncat melibatkan kemampuan mengontrol dan mengkoordinasikan otot-otot besar tubuh. Contoh kegiatannya seperti video ini ya teman-teman. Motorik kasar membantu anak dalam mengontrol gerakan tubuh besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan aktivitas fisik lainnya yang mendukung kebugaran dan kesehatan. Motorik kasar membantu anak dalam mengontrol gerakan tubuh besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan aktivitas fisik lainnya yang mendukung kebugaran dan kesehatan. Sementara itu, motorik halus melatih otot kecil terutama tangan dan jari yang sangat diperlukan dalam keterampilan seperti menulis, menggambar, menggunting, dan aktivitas lainnya. Diharapkan dengan adanya pemahaman tentang pentingnya pembelajaran motorik kasar dan motorik halus, diharapkan para pendidik dapat lebih optimal dalam merancang kegiatan yang menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak. Buah durian enak rasanya, tapi baunya bisa buat pingsan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.